kawan-kawan kok anak tunggal itu beda. Bagaimana ceritanya anak tunggal itu adalah Isa? Otak kita harus dicangkok dulu, campur dengan otak kerah, baru bisa diterima itu. Nabi Ibrahim anak tunggalnya ya Ismail, anak yang pernah berdiri sendiri tanpa adik itu, tanpa kakak itu ya Ismail. Nah, coba saya uraikan ya, kasih saya waktu untuk membuktikan bahwa jangankan dalam Al-Quran, di Bible pun yang dikurbankan itu adalah Ismail. Anda buka di dalam Kejadian 21. Singkatnya, buka. Udah? Ya. Kejadian 21 nomor 14, Ismail tinggal di Beersheba. Kejadian 21, ya nomor 14, Ismail yang tinggal di Beersheba. Tentu tinggal bersama dengan siapa? Ibunya kan? Hagar. Nomor 33, Abraham berada di mana? Nomor 33. Di Beersheba. Dengan siapa di sana di Beersheba? Dengan anaknya dong. Menanam pohon tamariska. Dengan anaknya dong. Siapa anaknya yang tinggal di Beersheba tadi? Ismail. Nah, sekarang Anda buka bab berikutnya, bab 22. Kejadian 22. Nomor 2. Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, betul? Pelan-pelan ya, Bang. Iya. Oke. Setelah Ishak katanya. Oh, mana ada? Intinya. Ya ini dibaca lah, Bang. Apa katanya? Firman-Nya, apabila anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni itu. Ini tertulisnya, Bang. Iya, tahu, saya ngerti. Tapi sekarang untuk membuktikan itu baca nomor 19-nya dari 22. Nah, ini buktinya di sini. Apakah itu tadi penambahan? Silakan Anda lihat. Nomor 19-nya. Kemudian kembalilah Abraham pada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Nah, siapa di Beersheba? Dikembalikan kepada siapa anaknya ini? Di Beersheba siapa tadi? Hagar. Nah, Hagar. Di mana kemudian Sarah tinggal? Aduh. Kejadian 23 nomor 2. Ya. Nah. Nomor 2-nya Kiryat Arba, Hebron. Nah, Hebron. Setelah persembahan di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anak bujangnya ini kembali ke Beersheba. Beersheba di situ ada Hagar, Hebron ada Sarah. Nanti ketika Sarah mati meninggal dunia, Abraham baru ke sana membelikan tanah kuburan untuk dia, dan Abraham disebut sebagai orang asing di situ. Ayo. Atau gini, Ishak dipersembahkan di Gunung Hebron, di Gunung Moria. Setelah dipersembahkan, dia salah pengembalian, dikembalikan ke Hagar. Jadi ada dua tempat, Hagar di Hebron, Hagar di Beersheba, kemudian Sarah kemudian di Hebron. Nah, persembahan di Gunung Moria. Setelah kejadian batal persembahan, Abraham mengembalikan anak itu kepada ibunya. Dikembalikan ke Beersheba. Siapa di Beersheba? Ismail. Siapa di Hebron? Sarah bersama dengan Ishak. Nah, setelah kejadian persembahan di Tanah Moria, Abraham kemana arahnya? Ke Beersheba atau ke Hebron? Kalau cocokologinya bener Bang Juma ya. Kalau tertulisnya kan bedanya, Bang. Sekarang mana yang harus kita benarkan? Ketika Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan
antara hak dan yang batil, sementara engkau ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang harus kita benarkan ketika Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil, sementara engkau mengetahui? Mereka tahu kok bahwa yang disebut anak tunggal ya Ismail. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Seakan-akan Abraham bingung, anak tunggalku yang mana? Aku punya anak tunggal dua. Ibrahim sudah tahu, meskipun tidak disebut nama Ishak, ambillah anakmu yang tunggal. Justru dengan adanya penambahan yaitu Ishak, bagi orang yang berakal, yang menghargai ilmu pengetahuan, ini sudah pasti ada yang nggak beres ini. Seakan-akan Ismail, seakan-akan Abraham tidak tahu siapa anak tunggalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pusing Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi bagi kami orang-orang yang belajar tentang Bible, ya harus memahami bahwa memang ada kesengajaan untuk memperalih keadaan. Al-Quran jelas bagi kami bahwa yang dipersembahkan adalah Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail? Karena setelah terjadi tragedi persembahan anak tunggal, yaitu anak yang soleh, maka kemudian Nabi Ibrahim memiliki anak yang kedua. Di dalam Al-Quranul Karim, As-Saffat ayat 100 berapa itu? 106 dikatakan begini, Inna hadzalahu bala'ul mubin. Sesungguhnya yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim itu adalah benar-benar satu ujian yang nyata. Kejadian 22 nomor 1, Nabi Ibrahim adalah ujian yang nyata. Terkait dengan dimintanya anak tunggalnya untuk disembelih, itu adalah ujian saja. Nah sekarang logika sederhananya, Anda punya 2 anak, yang diminta 1. Anda pada saat itu merasa benar-benar maksimal enggak sedihnya? Merasa berkorbannya, merasa ketaatannya? Tentu tidak. Kenapa? Ya sudah, ambillah 1, kan aku masih punya anak 1. Gak apa-apa, ambillah Ishak, kan masih ada Ismail. Berarti gak maksimal ujian itu. Tapi kalau dia masih satu-satunya, berpuluh tahun ditunggu, siang malam berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berikan aku anak. Sampai dia harus kemudian ke Hagar, bukan ke Sarah. Ternyata Sarah, Hagar yang memberikan anak. Kemudian setelah lahir anak ini, bagaimana rasa cinta Abraham terhadap anak tunggal? Lagi puncak-puncaknya, maksimal kegagahannya, cinta kasihnya, cakupan buah hati dan jantungnya, diminta satu-satunya lagi. Ikhlas Abraham, maka itulah buah cinta ketaatan kepada pencipta. Aku sayang anakku, aku cinta anakku, semata wayang. Engkau panggil, engkau mau ya Allah mengambilnya, sementara aku minta mati-matian samamu begitu besar seperti ini, kau minta kembali, ya nggak apa-apa, demi kemuliaanmu, ambillah anakku. Ah itu baru ujian. Nah kalau sudah 2, yang diminta-minta yang pertama lahir adalah Ismail, kemudian 14 tahun kemudian lahir Ishak. Ente minta Ishak, ambillah. EGP, masih ada anak tunggalku, anak kesayanganku. Karena sudah pasti anak tunggal sudah banyak kenangan bersama dengan aku. Maka ketika dia minta, ambillah ini. Aku lebih memilih ini karena dialah kegagahanku. Dia tulang punggung, dia adalah tulang belakangku yang pertama kali, kegagahanku yang pertama kali, tongkat estafet kejantananku adalah pertama kali Ismail. Ambillah itu Ishak. Yang penting ada ini. Ujiannya tidak maksimal. Tapi kalau yang pertama, yang ditunggu-tunggu berpuluh tahun, wow, Masya Allah, diminta tanpa ada adiknya, itu baru ujian. Kejadian 22 nomor 1, ujian. Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 ya. Ujian. 106 sorry. Ujian. Oleh karena itu,
Kalau terjemahan mengatakan kitab yang Anda baca kemudian ambil anak yang tunggal, yaitu Isa, ya itu menggelikan bagi kami. Tapi meskipun demikian, kami dengan orang Yahudi itu nggak ada clash terkait itu. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada yang dipersembahkan, baik Ismail maupun Ishak. Yang bermasalah ini di Kristen. Kenapa? Pola yang dibangun di dalam Al-Quranul Karim jelas mengatakan wa fadainahu bizibhin azim. Aku ganti, kata Allah, aku tebus anak itu dengan seekor sembelihan binatang yang besar. Begitu juga dalam kitab Kejadian. Apa yang disembeli? Domba. Bukan Ismail, bukan Isa. Al-Quran juga demikian. Yang jadi masalah ketika Tuhan minta manusia, Tuhan ganti dengan binatang. Nah sekarang ketika Tuhan minta binatang kepada Bani Israel, Imamat 1 nomor 2, Kristen ganti dengan manusia. Kebalikan Kristen itu, Bang. Tuhan minta manusia, mau dipersembahkan nih. Abraham sudah memberikan anaknya nih anakku. Tuhan tidak mau. Aku nggak mau darah manusia. Itu hanya ujian. Nih, aku ganti dengan domba. Oh, keren. Sekarang giliran Tuhan mengatakan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan hewan kurban penebusan dosa kepadaku, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu, bom-bom. Kenapa giliran ada perintah kayak gitu dirubah oleh Kristen jadi manusia yang jadi korban? Penebus dosa. Kebalikan, Bung. Kebalikan, sama seperti itu keadaannya. Harusnya minta Ismail, ditukarnya dengan Isa. Kebalikan, selalu kebalik-balik. Maaf ya, itu real, itu fakta. Oke, silakan.